Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi kamu yang menonton podcastku pada pagi, siang, sore, ataupun malam. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih enaknya menjadi seorang wirausahawan. Oke, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber yang menemani podcastku pada hari ini. Untuk narasumber silahkan memperkenalkan diri dan usaha apa sih yang dirintis untuk saat ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Widiawati Nur Fadilah. Biasa teman-teman manggilnya Widya. Jadi usaha yang sekarang lagi dijalanin itu di bidang digital printing. Jadi apapun yang berbau digital printing kita usahain untuk bisa buat untuk memenuhi kebutuhan konsumen gitu. Oke, berarti kayak banner, pamflet gitu kan ya? Iya. Banyak sih, ada undangan, ada ID card, pokoknya yang di bidang digital printing gitu kita usahain bisa buat gitu. Wow, berarti usahanya nih udah skala besar ya? Alhamdulillah, cuman masih merintis juga sih, baru beberapa bulan juga kan. Alhamdulillah. Oke, mungkin ya untuk teman-teman yang bakalan nonton podcastku ini, pengen tahu nih pasti bagaimana sih awal mula manggilnya Kak Widya gitu ya? Bagaimana sih awal mula Kak Widya merintis usaha ini gitu? Awal idenya tuh gimana? Terus perkembangannya dari awal sampai sekarang tuh gimana gitu? Awalnya itu sebenarnya udah lama sih pengen punya sendiri gitu kan. Dulu tuh sama SMA tuh kan ada pendidikan komputer 1 tahun, terus abis itu kerja di bidang kayak ginian juga. Habis itu kepikiran gitu kan, andainya bisa punya sendiri gitu, udah nggak jadi karyawan lagi gitu kan. Terus akhirnya udah tuh dilupain impian kayak gitu. Akhirnya kan kuliah berapa tahun, akhirnya semester akhir itu saya menikah. Lalu setelah menikah ada pandemi, jadi lebih banyak waktu tuh di rumah bersama suami juga, jadi kita mikirin, kebetulan kita juga satu visi misi gitu, jadi kita mikirin gimana nih ke depannya supaya kita tuh nggak jadi karyawan terus, supaya kita bisa punya usaha sendiri gitu. Jadi kita kepikiran, kebetulan juga alhamdulillah Allah kasih kita rezeki buat memulai usaha ini kan. Jadi kita mulai berdua, benar-benar mulai dari nol, dari dimana kita cari tempat, kita cari mesinnya, kita cari alat-alatnya, pokoknya dengan low budget juga, tapi alhamdulillah karena Allah lancar semuanya, jadi kayak mengalir gitu aja, walaupun pastinya ada beberapa rintangan gitu kan. Jadi sekarang alhamdulillah udah jalan 5 bulan, dan alhamdulillahnya juga semakin ramai juga konsumennya. Jadi ya mohon doanya juga semoga lancar terus usaha saya, jadi bisa lebih banyak memberikan lapangan pekerjaan buat orang lain, bermanfaat juga buat orang lain gitu. Alhamdulillah. Ternyata tidak segampang kelihatannya gitu ya merintis usaha yang saat ini. Oh iya, pastinya pasti banyak rintangannya, banyak, kadang lurus, kadang turun, ya seperti grafik-grafik biasanya lah. Bener juga. Berarti sekarang ini produksi itu berarti kan kayak punya mesin produksi sendiri gitu. Iya. Sebelum ini pernah nggak sih punya usaha lain gitu? Misalkan mungkin kayak all shop atau apa gitu, pernah nggak? Kalau all shop itu pernah sih beberapa kali pengen. Karena kuliah juga kan, pasti gimana sih cari uang sampingan buat jajan gitu kan, nyoba buat buka all shop atau jual pulsa atau apa gitu, udah nyoba, tapi kayak kayaknya bukan bidang aku gitu kan, kayak enggak ini gimana sih,
kayak bukan bidang kita gitu, jadi nggak jalan gitu. Jadi baru usaha ini yang alhamdulillahnya mungkin karena ada partner juga, jadi bisa saling motivasi, jadi kalau ada apa-apa juga bisa saling berbagi gitu. Ya, berarti kuncinya itu menikah gitu. Iya juga Biar sih. ada partner. Oke. Lebih ke ada tempat buat kita bertukar pikiran gitu. Bener sih, kalau apa biasanya juga kalau kita punya usaha sendiri, misalnya kayak dulu aku juga punya all shop gitu kan, tapi karena kayak kadang waktunya ndak itu kan, kayak nggak tepat gitu, ada organisasi juga, jadi kayak kalang kabut juga kan kitanya, Iya benar. dan ndak sesuai, kadang juga nggak sesuai, ya sesuai hati gitu lah, sesuai mood gitu. Iya benar banget tuh. Oke, tadi kan Kak Widya ada itu tuh, ada nyeritain juga kan banyak tantangan tuh. Nah, biar teman-teman yang nonton ini juga tahu apa sih tantangan paling berat gitu, selain misalkan masalah tempat atau masalah mesin dari usahanya gitu kan. Yang selain itu ada nggak sih? Tantangan sih kalau awal-awal itu ya pastinya modal ya. Jadi kita benar. Kalau mau merintis kita harus berani buat keluar modal. Kita nggak usah takut rugi, tapi kita harus optimis kalau kita bisa, dan kita bisa balikin modal yang udah kita keluarin gitu. Nah kalau tantangan lainnya mungkin kalau ini kan di bidang ini ya, kita melayani seseorang konsumen gitu. Jadi kalau konsumennya maunya ini, kita mau nggak mau harus menuruti gitu. Jadi kalau misalnya konsumen pesan pesanannya hari ini misalnya mau diambil besok, jadi kita harus usahain besok jadi gitu. Itu demi kepuasan konsumen dan demi usaha kita juga, supaya kita dikenal banyak konsumen lain bahwa kita ini bisa tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oh, berarti dari usaha Kak Widya ini lebih menekankan kenyamanan pelayanan yang diberikan gitu ya, biar konsumen juga nyaman gitu kan. Ya, tapi itu juga jadi tantangannya karena kita kan makin banyak konsumen, makin susah juga manage waktunya gitu. Iya, benar juga, benar. Ya, semoga kedepannya makin besar usahanya kan, makin bisa buka lowongan pekerjaan untuk orang-orang banyak gitu. Amin. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana sih sistem marketing yang diterapkan di usaha Kak Widya nih? Mungkin ada iklan atau promo atau apa gitu? Boleh diceritain nggak? Iklan atau promo itu pasti ya, karena kita kan baru buka, sedangkan bidang-bidang kayak gini udah banyak gitu, lumayan banyak gitu lah. Jadi kita sebagai pendatang baru, kita harus menomorsatukan namanya itu promo. Jadi kalau aku itu jalaninya kayak awal-awal itu kita buat pamflet, kita sebarin, terus kita juga Instagram pastinya itu sangat berpengaruh sekali, sosial media lah pokoknya. Terus kita juga untuk harga-harganya itu kita ambil untung sedikit, jadi kita di bawah pasaran tapi tetap ada untungnya karena kita cari konsumen. Nah itu tips dan triknya sih buat aku sama suami untuk jalanin usaha ini. Oh, bener sih, pasti kayak misalnya kita mau usaha apa gitu kan, pasti orang-orang lain gitu kan pasti udah ada yang duluan gitu kan ya. Jadi kita harus punya sesuatu yang berbeda gitu, biar pelanggan juga tertarik gitu kan ya. Iya. Oke, mungkin yang terakhir, ada kesan dan pesan untuk penonton nih, untuk pendengar podcastku yang ingin merintis usaha, terutama usaha yang seperti Kak Widya nih, ada nggak? Kalau pesanan-pesan ya, kalau buat yang perintis nih, menurut aku untuk awal-awal misalnya kita mau memulai sebuah usaha itu, yang pertama kita tanamkan dalam diri kita itu sifat yang optimis. Jadi
kalau nggak optimis itu susah banget. Misalnya kita ngeluarin modal segini, kita takut rugi misalnya kan. Nah itu udah susah sih mau jalanin usaha kalau udah kayak gitu. Jadi kita harus berani untuk ngambil resikonya juga. Setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada resiko. Jadi harus optimis. Nah terus juga misalnya kalau usaha kayak aku kayak gini, jadi harus benar-benar dilihat tempatnya yang strategis gimana. Terus kita juga harus menyesuaikan budgetnya gimana. Terus tempatnya juga, misalnya tempatnya nih biasa aja, kita harus buat senyaman mungkin, yang enak dilihat sama konsumen. Jadi itu berpengaruh sekali untuk kelangsungan kedepannya sih. Kayaknya kedepannya itu aja sih. Dan yang paling penting tuh jangan mudah menyerah gitu ya. Ya itu benar banget. Benar. Oke, mungkin ada kata-kata terakhir untuk penonton podcastku nih dari Kak Widya, ada nggak? Sebelum kita tutup. Terakhir ya. Ini sih buat teman-teman semua. Jadi nggak usah yang masih kuliah atau yang udah nggak kuliah atau yang apa aja lah pokoknya. Kalau bisa gitu kita harus bisa berwirausaha, karena di samping kita bisa menghasilkan perekonomian kita sendiri, kita juga bisa memperbaiki perekonomian negara juga, karena kita bisa produksi sendiri gitu kan. Terus kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu. Karena di Indonesia ini kan masih banyak banget ya angka penganggurannya kan. Iya benar. Ya jadi kita kalau bisa itu jadilah, bukan jadi bos ya, jadi kita itu berusaha buat memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu. Iya benar-benar. Kepanjangan ya ininya. Enggak, itu udah mantap banget lah. Oke, untuk ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ini sih yang terpenting, apapun yang kita lakuin itu harus disertai dengan doa yang pasti. Benar, harus seimbang gitu kan, apa usaha harus seimbang dengan doa. Ya. Oke, terima kasih untuk Kak Widya udah menemani podcastku pada hari ini. Untuk mungkin ada salah-salah kata atau tindakan, mohon untuk dimaafi. Oke, untuk teman-teman yang nonton podcastku kali ini, terima kasih juga udah menonton. Sampai jumpa di podcastku yang lain dengan tema yang lain. Oke, aku tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.